Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari Prodi PGSD dengan NIM 2513040005. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum adalah acuan agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman saat ini dan mampu menjawab pertanyaan tantangan pada masa depan. Nah, namun pada praktiknya seringkali muncul permasalahan seperti ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa atau kurangnya keterpaduan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, memahami landasan kurikulum itu sangatlah penting, terutama di tingkat sekolah dasar. Hari ini kita akan membahas 4 landasan utama, yaitu filosofis, psikologis, dan sosiologis serta yuridis. Terus yang pertama itu ada landasan filosofis. Nah, filsafat secara harfiah itu berarti cinta akan kebijakan. Dalam kurikulum, landasan ini tuh adalah hasil berpikir mendalam untuk merencanakan pembinaan pendidikan di Indonesia. Nah, landasan filosofis utama kita adalah Pancasila, sehingga nilai-nilai setiap silanya wajib diajarkan kepada siswa. Nah, ada 3 aliran besar yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama itu ada idealisme, yaitu berfokus kepada pembentukan karakter, bakat, dan kebaikan siswa. Yang kedua itu ada realisme, menekankan pada sains sosial dan perorganisasian mata pelajaran. Yang ketiga ada pragmatisme, itu mengutamakan pengalaman dan minat siswa. Selain itu ada paradigma lain seperti esensialisme yang meneruskan warisan budaya, terus juga ada perennialisme yang mendisiplinkan pikiran, terus juga ada progresivisme yang berpusat dalam kepentingan siswa, sehingga postmodernisme yang menghargai perbedaan individu dan dialog terbuka. Lanjut, landasan yang kedua itu ada landasan psikologis. Nah, landasan itu memastikan kurikulum sesuai dengan karakter dan tahap perkembangan siswa. Nah, ini tuh berfungsi agar pembelajaran lebih bermakna di jenjang SD. Nah, di sini ada 2 aspek utama. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Siswa SD umumnya berada pada tahap operasional konkret, yang artinya mereka itu butuh media nyata seperti gambar atau praktik langsung untuk memahami materi. Terus yang kedua itu ada perkembangan emosional. Nah, karena emosional pada anak sekolah dasar itu masih belum stabil, jadi guru itu wajib menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk membangun rasa percaya diri mereka. Nah, landasan yang ketiga itu ada landasan sosiologis. Nah, sosiologis mempelajari interaksi manusia dalam kelompok gitu. Pada dulunya kurikulum mungkin hanya fokus kepada ilmu dasar seperti tata bahasa atau aritmatika. Namun masyarakat kini semakin kompleks, jadi siswa dituntut untuk memiliki keterampilan luas agar bisa bertahan di kehidupan modern. Itulah mengapa kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan zaman dan keragaman potensi yang berada di daerahnya. Yang terakhir itu ada landasan secara yuridis dan operasional. Nah, kurikulum di Indonesia itu mencakup mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama, Pancasila,